Kebahagiaan tak terhingga baru saja dirasakan oleh Jenita Janet di hari ulang tahunnya yang ke-34. Pada 1 Juli lalu, pedangdut itu mendapat kejutan tak terduga dari suami tercinta, Danu Sofwan. Uniknya, sejak awal ia tak tahu bahwa Danu telah menyusun rangkaian skenario dan tidak sedikit pun diketahui oleh Jenita Janet. Apalagi awalnya, Danu mengaku ingin mengajak dinner, tapi perjalanan justru terlihat sangat jauh hingga membuat sang istri terlanjur bosan. Masuk hingga ke dalam pedesaan, lalu dipaksa menggunakan penutup mata. Kejutan apa yang sejatinya dipersiapkan Danu kepada Janet? Tangis haru pun pecah di lokasi peternakan kawasan Padalarang, Jawa Barat lantaran terharu dengan kejutan yang diberikan oleh suami tercinta. Siapa sangka, ternyata Danu mewujudkan cita-citanya untuk menjadi juragan ternak. Padahal ia hanya bercerita kepada Danu satu kali. Namun, ia mengingat semua impian sang istri dan mewujudkan mimpi sang istri menjadi kenyataan. Memakan waktu hingga 1 tahun lamanya guna mempersiapkan kejutan spesial yang diperuntukkan bagi istri tercinta, seperti apa romantisnya Danu Sofwan berjuang wujudkan impian Jenita Janet. Dikala Jenita Janet tengah berbahagia bersama suami, tapi di balik kebahagiaan itu terselip polemik harta gono gini yang melibatkan dirinya dengan sang mantan suami Alif Heidi Nurmaulid. Bagaimana tidak, jerih payah hasil keringat yang digunakan untuk membelikan rumah khusus dipersembahkan kepada orang tua justru dituntut sebagai salah satu harta gono gini. Lalu, seperti apa potret kesedihan Jenita Janet tak percaya dengan apa yang dilakukan mantan suami kepadanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rayakan hari kelahiran tentu lebih terasa spesial jika dilakukan bersama suami tercinta. Ya, 1 Juli lalu, Jenita Janet baru saja berulang tahun yang ke-34. Kali ini, ia mendapat kejutan spesial dari suami Danu Sofwan. Turun dari mobil dengan kondisi mata tertutup, Janet yang berjalan perlahan akhirnya tiba di suatu tempat di pedesaan di kawasan Padalarang, Jawa Barat. Saat penutup mata dibuka, sebuah peternakan besar dipersembahkan untuk dirinya. Terkejut, Jenita Janet tak mampu membendung kebahagiaannya. Berselimut tangis haru seakan tak percaya dengan yang dilihatnya. Seperti apa kejutan anti-mainstream dari Danu Sofwan untuk Jenita Janet? Ya, turunan nih, turunan. Pokoknya restoran lah, kamu pasti bisa. Satu gede nih, loncat dikit ya. Loncat dikit. Loncat. 2. Arah! Sini. Selamat ulang tahun istriku Jenita Janet. Ku persembahkan seluruh kandang dan isi-isinya ini untukmu. Iya, jadi juragan ternak. Kamu gak bercanda, ya mama. Aku serius. Aku sedih. Terharu. Bohong ini. Beneran istriku ini. Aku jadi juragan ternak. Iya, kamu jadi juragan ternak. Tuh, Cepi kasih tahu. Bener kan? Bener. Pahat kasih tahu. Ini partner kita satu lagi. Betul. Pahat. Ini terlalu berlebihan taruhnya. Aduh, jangan gini. Itu cita-cita aku dari dulu.
dendam positif gitu. Iya, yang aku cerita ke kamu. Alhamdulillah, ulang tahun kali ini banyak banget berkahnya, dicukupkan nikmatnya. Emang itu doa aku dari ya tahun yang lalu lah. Gak minta apa-apa sama Allah, hanya minta dicukupkan nikmat, diberikan kesehatan. Yang paling penting itu sih ya di ulang tahun kali ini, karena ngelihat situasi pandemi ini yang semakin darurat, bikin kita semakin was-was, semakin deg-degan, semakin parno gitu kan. Alhamdulillah dalam keadaan seperti ini aku sudah di ulang tahun sekarang, aku sudah punya suami, ada yang bertanggung jawab, ada tempat bersandar. Dimana kita kan di zaman kayak gini harus meningkatkan imun, harus bahagia hatinya gitu kan. Ya itu salah satunya faktor yang paling penting dalam hidup aku adalah dari pasangan, dari yang suami gitu. Jadi luar biasa lah ulang tahun kali ini, sangat-sangat membahagiakan, berkah dari Allah. Salah satu cita-cita aku gitu yang dia wujudkan di ulang tahun aku sekarang. Aku dikasih kado kan gitu sama kandang-kandangnya. Masya Allah, itu benar-benar di luar ekspektasi. Suamiku tuh tahu banget kalau aku tuh tipe orang yang akan suka dengan kado apapun gitu kan, walaupun gak harus branded, walaupun gak harus yang mahal, asalkan kado itu spesial, dia benar-benar yang aku butuh, bukan yang aku inginkan ya, benar-benar yang aku butuh dan memang yang aku cita-citakan. Aku pikirkan oh dia ngasih kejutan dan segala macem, mungkin ya paling makan siang terus ada pemain musik kayak gitu lah pikiran aku gitu kan, terus kasih cincin gitu kan, kayak gitu standar ya. Pas gitu ya udah tutup matanya dulu ya. Memang, jika biasanya ulang tahun bertabur bunga dan dekorasi yang mewah, kejutan unik justru didapatkan oleh Jenita Janet di hari spesialnya. Tak sedikit pun ketahuan rencana sang suami, ternyata kala itu Danu berdalih ingin mengajaknya untuk bersantap siang di restoran romantis di pegunungan. Berekspektasi tinggi, Jenita pun berdandan anggun, dibalut dengan dress putih dan makeup cantik. Anehnya, mobil yang dikendarai Danu justru mengarah kepada Larang, Jawa Barat. Semakin curiga, Jenita Janet yang awalnya antusias pun berubah lantaran lamanya perjalanan. Jenita pun sempat merasa bosan lantaran tak kunjung sampai. Aduh, ke perkampungan. Masih dalam lagi ya? Iya, puter sampai aku bilang udah deh, ini aku sakit mawar dulu juga gawat nih gitu kan. Pas dia udah bilang itu bentar lagi nyampe kok, bentar lagi. Aku nggak nyangka sama sekali gitu suami bakal ngelakuin itu, bikin semuanya tertata dengan rapi. Bayangan aku tuh udah kayak di New Zealand gitu kan. Wah, bagus pemandangannya gitu kan. Di balik kejutan tak terduga dari sang suami hingga membuat Jenita Janet larut dalam tangis haru. Benarkah Danu Sofwan telah mempersiapkan kejutan spesial itu sejak setahun lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kebahagiaan Jenita Janet mendapat kejutan ulang tahun tak terduga dari suami pastilah terkenang sepanjang masa. Bagaimana tidak, sejatinya sejak lama wanita yang akrab disapa JJ itu mengimpikan punya hewan ternak tersendiri. Terkuak, dahulu Jenita Janet yang masih menjadi penyanyi keliling hendak memberikan kurban kepada orang tuanya. Sayang, jerih payahnya tak berbuah manis, uang yang dikumpulkan harus digunakan
untuk kebutuhan keluarga. Mendengar cita-cita mulia sang istri, Danu Sofwan pun berniat mewujudkannya. Ternyata, kejutan hadiah peternakan itu sudah ia persiapkan sejak 1 tahun lamanya. Lalu, bagaimana caranya Danu mempersiapkan semua itu tanpa ketahuan sedikit pun oleh istrinya? Dulu istri tuh pernah cerita ya, waktu lagi jadi penyanyi keliling, dia udah punya keinginan untuk berkurban. Akhirnya dia ngumpulin tuh pelan-pelan, kumpul sampai akhirnya jadi kambing ya kamu ya. Terus dia punya niat, jadi dari dulu saya bilang, kamu dari dulu niat kamu udah mulia ya. Dalam arti ketika di segala keterbatasan dia tetap berpikir dan memikirkan untuk berkurban. Dia nangis di situ, katanya sampai kejer banget dan berjanji suatu saat aku pengen nggak kesusahan lagi untuk berkurban sapi. Dia ternyata udah rencanain dari 1 tahun sebelumnya, yang tadinya mungkin itu dia dia bikin sendiri, dia kembangin sendiri bisnisnya itu. Tapi ternyata setelah mantap bisnisnya, dia kasih ke saya. Tentu upaya yang telah dilakukan sang suami tak semerta-merta diraih dalam waktu yang singkat. Mulai dari berinvestasi 1 ekor kambing, sapi, hingga akhirnya menjalar dengan total masing-masing 50 ekor, raihan tersebut terbilang fantastis. Kini semua itu berbuah manis dan berhasil membuat Jenita Janet bahagia sebagai juragan ternak yang baru. Tentu tugas berat menanti Jenita Janet. Mau tak mau, ia pun wajib belajar berbisnis. Berkaca dari suami yang merupakan seorang pengusaha, tekad Jenita Janet pun sontak berapi-api. Lantas, seperti apa kegiatan yang dilakukan Jenita Janet usai resmi menjadi juragan ternak? Dan dulu awalnya kenapa saya invest, awal tuh saya cuma invest 3 ekor sapi itu pada saat itu di peternakan tersebut. Itu pun gara-gara kamu ya waktu itu kurban ya? Tahun lalu kurban sapi. ada di Instagram aku tuh. Tahun lalu ada tuh postingannya. di Instagramnya dia lagi nyari sapi, berkurban apa segala macam. Iya. Saya akhirnya ngobrol-ngobrol sama peternakan yang punya yang punya peternakan di sana. Ternyata bisa invest. Setelah itu saya invest dari 3 berkembang jadi 10, jadi 20, sampai akhirnya jadi 50. Ketika bisnisnya udah saya rancang, bisnis modelnya udah lumayan settle lah gitu. Kita akhirnya bikin company, kita joint venture. Aku pelajarin ini kelebihan yang kenapa aku sangat bersyukur gitu bisa dipasangkan dengan Mas Danu tuh. Ya salah satunya itu aku jadi lebih bertumbuh, aku jadi lebih berkembang. Dia jadi tiap malam sekarang di YouTube-nya peternakan. Cita-cita menjadi juragan ternak berhasil terwujud. Kini, Jenita Janet fokus belajar berbisnis dari suami. Tapi, di balik semua kebahagiaan itu, bayang-bayang kelam masih menghantuinya. Seperti apa ratapan kesedihan Jenita Janet atas gugatan harta gono gini mantan suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Di balik kebahagiaan rayakan ulang tahun ke-34 serta dapat kejutan spesial dari suami, masih terselip kesedihan di hati Jenita Janet lantaran masih ada polemik harta gono gini atas tuntutan sang mantan suami Ali Fedi Nurmaulid. Buntut dari perceraian di Pengadilan Agama Bekasi pada Mei 2020 lalu, ada 6 aset, yakni rumah di Pondok Gede senilai 2 miliar rupiah,
rumah di Serpong, apartemen di Bandung, hingga mobil dan motor mewah. Mengaku semua itu adalah jeripayahnya sendiri dan Alif tidak pernah menafkainya. Jenita Janet ngotot untuk terus berjuang. Bahkan tak hanya itu, sebelumnya diketahui Alif juga sudah mendapatkan sebuah motor mewah dan juga 1 unit sepeda motor yang sudah diberikan kepada orang tua Jenita Janet. Benarkah mantan suami tak pernah ambil andil dalam pembelian rumah yang masih menyimpan tunggakan ke bank itu? Akankah pihak mantan suami juga bersikeras ingin harta tersebut dibagi menjadi 2? Apa kabar? Mana Bang Yofi? Saya mau WA siapa? Kita kan nggak punya kontaknya. Iya, aku kita bikin ya Bu ya? Akun kanan kan dia bikin sama itu tuh Okta. Oh iya. Tahun ini dari pihak pengadilan itu mungkin kayak ini benar nggak? Janet semua sampai uang bulanan aja kan masih aku sampai detik ini pun gitu masih aku yang bayarin. Kalau nggak dibayar mas, kayak kemarin ya Bu hampir 1 tahun tuh 8 bulanan Pak. Karena ya itu tadi Jadi masih aneh ya, masih kredit bersih. iya masih Bu. masih ada tunggakan itu, masih ada kewajiban ke bank. Jadinya ya sedih aja Bu, udah masih ada cicilan terus ini gunung. Pemeriksaan setempat terhadap beberapa aset yang ada di dalam gugatan kami sebagai penggugat. Aset-aset tersebut adalah ini saat ini yang di belakang saya, rumah di Pura Melati Indah di R6, terus ada mobil Honda Civic warna putih dan juga 1 unit mobil Toyota Alphard Velfire. Jenita Janet sendiri sih dia lebih kekeh, maksudnya kekeh untuk tidak membagi ataupun tidak memberikan apa yang menjadi hak-hak dari Mas Alif gitu, karena Teteh berpedoman bahwa itu semua adalah hasil kerja keras beliau. Tentu, melihat mantan suami bersikeras menginginkan harta gonogini, Jenita Janet tak bertanya-tanya mengapa harta yang selama ini dinikmati sendiri oleh Alif tidak dicantumkan dalam gugatan. Bahkan, penyanyi berusia 34 tahun itu telah menawarkan uang tunai senilai 50 juta rupiah, namun ditolak mentah-mentah. Terkuak, rumah di kawasan Pondok Gede yang menjadi harta gonogini merupakan salah satu kenangan berarti bagi Jenita Janet. Bukan hanya sebuah rumah, namun hunian bernilai 2 miliar rupiah itu menjadi saksi kerja keras Jenita Janet sekaligus hunian impian yang akan diberikan kepada orang tuanya. Bahkan selama 6 tahun mengangsu rumah tersebut, Jenita Janet rela tidak membeli barang-barang lainnya, terutama yang menunjang penampilannya sebagai artis. Lantas, seperti apa kesedihan Jenita Janet meratapi hasil jeripayanya yang terancam berpindah tangan? Saya nggak nuntut dia, saya nggak minta sepeser pun, gitu. Saya udah ikhlas setiap bangun tidur kayak, Mbak, ya Allah, alhamdulillah gitu, selalu gitu. Setiap harinya sampai akhirnya ada di titik dimana aku harus berpisah dengan mantan suami kemarin. Saya bangga ini hasil benar-benar jadi payah saya, uang tabungan pribadi saya. Saya bisa beli rumah ini, walaupun harus bersangkutan dengan bank, tapi saya udah bisa gitu, nutupin per bulannya segala macam. Jadilah rumah ini tempat saya bernaung, tempat saya tinggal, orang tua saya jadi nggak luntang-lantung kalau ke Jakarta. Saya selalu bangga dengan rumah ini. Tapi rumah ini pun jadi setelah ada tuntutan gonogini kayak gini jadi sedih gitu. Ini tempat tinggal mama sama bapak gitu. Jangan pernah takut karena rumah ini sekarang lagi digugat gonogini. Ini Neng mah, ini hasil jadi payah Neng, uang pribadi Neng sendiri gitu. Jangan pernah takut, ini hak kita kok. Ya gimana sih kita merealisasikan? Ya berjuang bener-bener ngereketin diri gitu.
nggak apa-apa kita nggak punya uang di tabungan, yang penting jadi dulu tempat tinggal. Kita ngebela-belain itu gitu, dan sekarang hasilnya ya orang tua bisa lihat sendiri, orang tua jadi saksi hidup saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.